Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak dalam tekanan hingga pertengahan Juni 2026. Dalam perdagangan awal Juni, rupiah sempat menyentuh level di atas Rp18.000 per dolar AS. Dan hingga pertengahan bulan masih berada di kisaran Rp17.900 per dolarnya. Kondisi ini membuat harga dari berbagai produk impor yang berkomponen dolar ikut terdorong naik. Salah satunya terlihat di pusat penjualan komputer dan laptop Harko Mangga 2 Computer Center, Jakarta Pusat. Para pedagang menyebut, kenaikan kurs langsung mempengaruhi harga dari distributor, sehingga penyesuaian harga di toko menjadi sulit dihindari. Untuk produk seperti komputer, laptop, software, hingga komponen memori atau RAM, kenaikan harga disebut mencapai lebih dari 10% dibandingkan sebelumnya. Agar pembeli tetap bisa menjangkau produk, sebagian penjual memberikan opsi pembayaran bertahap, serta menawarkan barang second dengan spesifikasi yang mendekati kebutuhan konsumen. Dampaknya lumayan besar, terutama di harga-harga barang jadi pada naik, mengakibatkan ya pembeli pada mengeluh, harga kok naik terus nih gitu. Kenaikannya seperti apa Pak? Imbas dari kenaikan dolar? Kurang lebih bikin harga naik itu sekitar 10% lah dibanding sebelumnya. Tapi kenaikan terbesar untuk barang-barang komputer itu lebih ke kelangkaan spare part. Seperti apa? Misalnya dulu harga RAM di kisaran 300.000, sekarang bisa sekitar 1.200.000. Kenaikannya sekitar 400% karena kelangkaan chipset. Karena itu tadi AI itu pada butuh RAM dalam jumlah banyak, jadinya pada borong RAM lah ke pabrik gitu. Di tengah tekanan kurs, pedagang menyebut ada faktor lain yang ikut memberatkan, yaitu meningkatnya kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Permintaan komponen memori berkapasitas tinggi untuk pusat data dan pembaruan sistem membuat pasokan RAM di pasar menjadi lebih terbatas. Akibatnya, harga komponen tertentu meningkat tajam. Pedagang mencontohkan, komponen RAM yang sebelumnya berkisar Rp300.000 kini dapat menyentuh Rp1.200.000 atau meningkat hingga 4 kali lipat. Kondisi ini membuat kenaikan harga bukan hanya dipengaruhi nilai tukar, tetapi juga tekanan pasokan global. Dampaknya terasa ke daya beli masyarakat. Sejumlah pembeli memilih menunda pembelian, menunggu harga lebih stabil, atau menurunkan spesifikasi produk yang dicari. Tapi secara pengunjung itu menurun lah, kurang lebih 50% lah. Ya dari penjualan barunya ya. Karena kan kalau namanya penjualan baru harga naik kan pasti namanya pembeli akan menahan diri untuk membeli ya. Itu aja sih. Pedagang menyebut penurunan jumlah konsumen dapat mencapai hingga 50%. Dalam kondisi ini, ruang penyesuaian menjadi terbatas karena harga yang diterima toko telah mengikuti perubahan dari distributor. Jadi contoh kurs rate-nya itu kalau andaikan contohnya 6.500 sampai 17.000 jangan sampai tinggi kayak begini. 18.000. Dampaknya itu ke ekonomi bawah, ke UMKM itu penjualan pasti akan menurun. Jadi pun kita sebagai pedagang nggak bisa berbuat apa-apa. Meski demikian, para pedagang menilai stabilitas nilai tukar dan ketersediaan pasokan menjadi kunci agar harga dapat kembali lebih terjangkau. Mereka berharap aktivitas belanja dapat berangsur pulih dan daya beli masyarakat kembali meningkat. Harapan sih sebenarnya lebih ke kestabilan harga dolarnya ya. Kurs lebih stabil, kalau bisa ya turun gitu biar harga-harga barang juga bisa turun. Penyesuaian harga di tengah pergerakan kurs menjadi tantangan bagi pelaku usaha dan konsumen.